Yang saya hormati teman-teman media, baik televisi, media online maupun media cetak. Pada siang hari ini, Senin tanggal 15 Juli 2020, Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan press release dalam rangka pengungkapan kasus 365 atau perampokan yang disertai dengan kekerasan. Ya, kebetulan korbannya meninggal dunia. Ada di sini kita amankan 5 orang pelaku, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelaku, ya 6 pelaku. Ada 4 orang di sini yang menunjukkan pelaku utama, kemudian 1 penadah dan 1 lagi yang meminjamkan barang bukti berupa senjata api. Adapun pelaku ini adalah R alias B, kemudian S bin I, kemudian A bin S, kemudian M alias Munsir, ya. Ini adalah pelaku utamanya 4 orang ini. Kemudian juga ada S bin W, itu adalah penadah, kemudian atau 480. Kemudian ada K alias Sweet alias Sweet, ya. Ini yang meminjamkan barang bukti berupa senjata api untuk dilakukan pada saat kejadian itu eksekusi terhadap korbannya. Kemudian di sini yang kita amankan barang bukti ini ada 2 senjata senapan angin. Ya, senapan angin ini juga digunakan mereka pelaku utama yang 4 orang ini pada saat melakukan aksinya. Kemudian juga ada senjata api ini yang digunakan untuk eksekusi. Ini senjata ini berasal dari saudara K alias Sweet, yang merupakan teman dari pelaku, meminjam senjatanya ini, kemudian dilakukan eksekusi dengan menggunakan senjata ini. Ini adalah senjata api rakitan. Kemudian selain daripada itu juga ada 5 unit handphone. Ini adalah handphone daripada para korban yang diambil oleh mereka. Mereka selain menggasak handphone juga sepeda motor. Ada sepeda motor, ada, kalau yang sekarang ini sepeda motornya masih kita ini kan dalam daftar pencarian barang, tetap kita kembangkan nanti kemana mereka menjualnya. Untuk sepeda motor ini yang kita amankan hanya ini sekarang. Kemudian ini sudah cukup lengkap, dari mulai senjata yang digunakan pada saat kejadian, juga handphone yang dari korban ini. Seperti rekan-rekan ketahui, kejadian ini bermula pada tanggal 7 Mei 2020. Kejadiannya itu pukul 19.00. Jadi para pelaku ini pukul 13.00 mereka berkumpul pertama di rumah M. Yang 4 orang ini, mana yang 4 orang? 4 orang angkat tangan? Angkat tangannya, 1, 2, 3, 1 lagi. Nah ini 1, 2, 3, 4 orang ini berkumpul di rumah M. Menurut pengakuan pelaku ini, katanya mau mencari burung, tetapi mereka berubah pikiran untuk melakukan perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengambil 3 unit sepeda motor, kemudian juga handphone milik para korbannya. Kemudian setelah mereka melakukan aksinya pada malam hari itu, mereka pergi, ya kebetulan pelaku ini berasal dari Kabupaten Oki yang merupakan perbatasan di TKP di Gunung Agung. Jadi TKP ini ada di Camp Unggul Jelabat, Dusun Terang Indah, di Gunung Terang, Kecamatan Gunung Agung, yang merupakan perbatasan dengan daerah Oki, Sumatera Selatan. Jadi mereka setelah melakukan aksinya, mereka menggunakan perahu menyeberang, membawa ke Oki barang-barang yang mereka hasil rampokan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan rekan-rekan dari media apabila ada yang mungkin bertanya baik kepada polisi maupun kepada para pelaku ini. Pelaku penembakan sendiri? Pelaku penembakan ini M. Mansur, ya, alias Munsir. Mana angkat tangan? Betul ya saudara ini? Coba pada malam kejadian itu bagaimana saudara melakukan itu? Saya melakukan itu Pak, menodongkan pistol sama korban Pak. Terus kami itu pegang-pegangan
Selfie pak, kan ketodong kan di kepalanya pak, dipegangnya selar selfie itu kok kutarik pak itu pak. Nah kutarik itu meledak pak. Oh, jadi tidak sengaja gitu. Tidak sengaja pak, betul pak. Karena melawan. Bukan kamu yang narik pelakunya. Bukan pak. Tapi Itu kamu meledak sendiri pak. kamu memang pelaku utamanya tapi yang menembak itu kan? Benar pak. Otak Yang menyuruhnya siapa? Yang mukul-mukul melakukan perampokan ini? Yang punya idenya siapa? Otak pelaku ini siapa? Pelaku. Mansur juga. Saya sama Anton pak. Siapa? Yang mana? Yang mana? Coba mundur lagi mundur. Gimana ceritanya kamu bisa punya niatan begitu gimana awalnya? Pas saya pertama ke situ lihat ada gubuk, terus saya lihat ada motor, terus saya ngajak paman ini ya ke melihat gubuk itu, terus ada rencana kejahatan gitu pak. Kamu yang ngajak teman-temanmu, ayo kita rampok gitu. Saya cuma ngajak paman pak, terus paman ngajak yang lain pak. Yang lain. Status Kamu ini berteman atau sekeluarga ini? Yang kami berkeluarga pak. Oh, masih satu keluarga. Iya pak. Setelah itu, setelah melakukan aksi itu kamu bawa kemana barang-barang buktinya ini? Motornya dibawa sendiri atau gimana? Jadi dibawa sendiri, artinya berang ke Oki pak. Naik perahu. Iya pak. dijual kemana? Dijual kemana dijual motornya? Kalau jual itu kurang jelas saya pak jualnya pak. Hasil penjualannya. Uangnya dipakai apa? Buat beli rokok, bensin pak. Rokok, bensin. Dapat bagian berapa masing-masing? Dapat berapa bagian? Saya dapat bagian 500 pak. 400.000. Jadi motor dijual berapa satu unit? Yang Honda Beat 1.300.000 pak. Jual lagi? Yang Mega Pro 2.800.000 pak. Yang satunya masih ketinggalan pak. Ketinggalan. Di mana ketinggalan? Di Kebon Tebu itu pak. Buang tubuh itu. Yang beli handphone siapa? Handphone. Kamu beli handphone dari siapa? Ya Anton pak. Dan apa? 350. Lama itu handphone dari siapa? Enggak pak, katanya handphone dia pak. Dia. Iya. Dia nggak bercerita kalau itu handphone hasil rampokan. Enggak pak. Kamu nanyain ini apa? Kotaknya mana? Pokoknya itu. Ya nanyain pak, ini kotaknya mana? Ada di rumah, yang penting besok aku antarkan di rumah kamu katanya gitu pak. Handphonenya ini jenis apa? Samsung. Samsung. Iya pak. Si ini mana? Ketut? Itu mana? Ini. Kamu dipinjam senjata apimu sama siapa? Sama Anton pak, Untuk apa katanya? dagangnya udah saya nggak kasih pak, tetap aja dimintanya pak. Kamu ambil senjata itu dari mana? Itu saya dapat dari Ngade pak, Dari mana? Tadi. Ngade. Bukan dari orang. Oh, Terus dipinjam apa hubunganmu sama Anton itu apa? Teman, saudara? teman pak. Teman. Hmm. Sering ini? Sering jalan atau gimana? Jarang sih jalannya. Kan kamu rumahmu di Way Kanan kan? Di mana? Sri Mulyo. Di Mulyo. Ini oke, kamu bisa ketemu ini gimana? Dulu desa saya di sana pak. Nah, jadi kamu di sana. Iya pak. Tapi betul itu senjata apimu. Bukan pak. Enggak, maksudnya ada dia Anton tuh pinjam sama kamu. Ya Anton pinjam di saya. Kenapa kamu pinjamkan itu kan nggak boleh namanya senjata api. Udah saya nggak boleh pak, tetap aja dibawa pak. Nah, ya kamu juga nggak boleh memiliki senjata api dulu kan? Iya pak. Ya. Iya pak. Ini yang dua lagi sama ya, ini 1, 2, 3, 4 ini pelaku utama. Ini si siapa nih? Nah, kamu waktu kejadian itu kamu nyekap siapa? Bawa senjata apa? Nih ada senjata itu. Bawa senjata api. Senjata api. Nah, Iya pak. senjata api apa senjata angin apa senjata api? Senjata api pak. Oh, dibawa sama yang dibuang. Oh, yang dibuang. Kamu buang. Enggak dibuang pak, jatuh pak. Jatuh. Pas nyebrang perahu pak. Masuk perahu jatuh senjatanya. Iya pak. Jenisnya sama kayak gitu juga. Iya pak. Jadi dua senjatanya. Kamu punya satu, si itu satu ya. Iya pak.
pinjaman itu. Iya. Bukan nyari burung namanya kalau di bahasa Arab. Ya. Iya. Terus malam kejadian tuh peranmu apa? Aku cuma ngacungkan Pak. Acungkan. Berdua ya, berdua. Iya Pak. Sama siapa kamu? Pasangan? Sama Rudi Pak. Sama Rudi. Ikat siapa yang ikat? Yang ikat Rudi Pak. Rudi. Nah, Rudi, waktu itu peranmu apa? Waktu kejadian malam kejadian itu bagaimana itu? Kejadiannya awalnya saya di bel Pak, katanya itu kita nyari burung katanya kan, ayo kata aku kan. Nah tiba-tiba dia orang merencanakan sesuatu, ya udah aku udah ajak, katanya kita ambil motor katanya kan. Itu motor itu sekitar ada 4 katanya, kalau orang 4 pas, ya udah sana terus apa namanya, ya itulah tugas aku mengikat Pak, mengikat sambil bawa saya penurun Pak. Iya makanya Ini, iya Pak, iya. ini ya. Jadi kamu memang benar ya malam kejadian ini berempat ini ya? Iya Pak. Sama-sama ya. Iya. Nah, mungkin itu teman-teman. Yang lain mungkin ada yang ditanyain? Ada ketampokan dan ada rumput dendam dan. Kalau dari unsur dendam tidak ada, ini murni daripada perampokan sendiri ataupun pasal 365 yang disertai dengan kekerasan menyebabkan korban meninggal dunia. Adapun pasalnya yang kita terapkan itu ancaman hukumannya adalah pasal 365 ayat 4 kalau pidana, ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Itu maksimalnya ya. Oh, Pak Kapolres, kita dalam mengungkap kasus ini sendiri melibatkan petugas gabungan ya Pak Kapolres ya. Petugas gabungan itu sendiri terdiri dari apa saja Pak Kapolres? Pada saat kita melaksanakan penangkapan terhadap pelaku ini kita gabungan betul, itu di backup oleh Polda Lampung, kemudian juga dari Polres Mesuji, kemudian juga dari Satuan Sabara dan Narkoba Polres Tulang Buang Barat. Jadi pada saat penangkapan kita mengerahkan kekuatan penuh 60 personil itu untuk melakukan penangkapan karena ya mengingat daerahnya secara geografis maupun secara kerawanan kriminal cukup tinggi. Tersangka sendiri saat dilakukan penangkapan apakah ada unsur perlawanan Pak Kapolres? Pada saat penangkapan tidak ada, kita melakukan penangkapan pada malam hari, mereka sedang istirahat. Kita pun melaksanakan penangkapannya sudah sesuai dengan SOP maupun prosedur di kepolisian. Berapa lama kita melakukan penangkapan ini? Ya tentunya kita dalam melaksanakan tahap dari mulai penyelidikan sampai dengan penyidikan ini, dari mulai kejadian di tanggal 7 kurang lebih kita 1 bulan lebih kita melaksanakan pelacakan kepada mereka siapa pelaku, dan sebetulnya kita sudah mengantongi nama-namanya pada pertengahan bulan kemarin. Ya awal-awal bulan kemarin ini kita sudah tahu, tapi kita laksanakan dulu bagaimana briefing agar tepat kita mengambil para tersangka ini dengan barang buktinya sehingga kita untuk proses selanjutnya ke kejaksaan maupun ke pengadilan bisa dilaksanakan putusan yang tepat pada mereka. Isu yang berkembang di Pak Kapolres, benar masih ada proyektil yang bersarang di kepala korban ketika dibawa ke rumah sakit. Pada saat korban meninggal dunia, kita memang sudah laksanakan prosedur untuk mereka dilakukan visum et repertum. Ya betul memang masih